Silakan Ibu Gembala, mute-nya dinyalakan. Ini ya. Ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu. Kalau kami bisa Tuhan berkumpul di Zoom ini Tuhan dengan keterbatasan Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau tidak terbatas, Engkau hadir di tengah-tengah kami ini Tuhan, dan kuasa-Mu akan dinyatakan, kemuliaan semuanya kembali kepadamu Bapa. Urapi bibir lidah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, ada sukacita ya. Hari ini saya akan khotbahnya singkat ya, supaya nanti ada sesi bagaimana saudara bisa tanya jawab ya. Saya cuma mau khotbah tentang bagaimana duri dalam daging ya. Hari-hari ini kita semua pasti punya duri dalam daging ya. Ada yang duri dalam dagingnya ya, khususnya istri-istri suaminya penjudi ya. Duri dalam dagingnya sampai hari ini suami yang berzina, ada suami yang KDRT ya, ada duri dalam dagingnya anak-anak, ada duri dalam dagingnya apa Saudara? Keuangan. Kita semua kalau ngerasain duri dalam daging itu semuanya kepinginnya cepet, Tuhan, ambil. Kenapa? Karena rasanya sakit. Ya, kita percaya hari ini saya akan mengajari saudara tentang bagaimana kita hari-hari ini harus bisa berdamai dengan duri dalam daging. Saudara harus bisa menikmati duri dalam daging. Karena seperti Rasul Paulus, ya, sehebat apapun hidupnya, ketika dia minta Tuhan untuk ambil duri dalam dagingnya sampai 3 kali dan itu tidak terjadi. Apakah kita mau marah sama Tuhan atau kita marah, kita protes dan kita lari. Semakin kita marah, semakin kita berontak, maka duri dalam daging itu akan menjadi satu beban dan itu akan membuat saudara makin sakit, makin terpuruk. Dulu saya ngalami seperti itu. Saya dulu ketika ada duri dalam daging yang tidak segera Tuhan ambil, saya berontak. Saya marah sama Tuhan, saya kecewa, dan saya mulai kepingin rasanya duri dalam daging ini dipercepat supaya saya tidak mengalami kesakitan. Tapi akhirnya keadaan hidup saya makin terpuruk dengan kenyataan fakta di mana duri dalam daging yang saya rasakan makin menusuk-nusuk, saudara. Tapi sejak saya mengerti firman, saya mulai menikmati duri dalam daging saya. Saya mulai bersahabat, saudara. Di situ saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Yuk kita buka ayatnya dulu ya, di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu aku terlebih suka dan bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lihat sampai ayat itu, sampai ayat ke-9 dulu. Saudara lihat, kita semua kepingin seperti Rasul Paulus, duri dalam daging tidak enak, saudara. Ada satu yang membuat kita merasa menderita, air mata, dan sebagainya. Tapi kita percaya bahwa ketika Rasul Paulus berteriak sampai 3 kali dan duri dalam daging itu tidak segera berlalu, kenapa di pemandangan Tuhan hari ini saudara dan saya perlu bersahabat menikmati duri dalam daging? Saudara tidak perlu panik hari-hari ini. Kenapa? Karena justru duri dalam daging saat-saat saudara tetap setia, bersahabat, menikmati. Kenapa saudara tidak perlu panik? Karena Tuhan berkata malam ini, cukup kasih karuniaku. Nikmati aja, bersahabat, supaya engkau tidak makin sakit, tidak makin terpuruk. Karena engkau percaya enggak, Tuhan berkata malam ini, cukup
kasih karuniaku. Kalau Tuhan sudah berkata cukup, itu artinya tidak mungkin saudara tidak sanggup menanggung duri dalam daging. Tidak akan melampaui kekuatan saudara. Yang menyebabkan duri dalam daging itu melampaui kekuatanmu dan membuat engkau sakit. Kenapa? Karena saudara berusaha untuk dengan cara akal saudara supaya ini cepat berlalu. Dan saudara merasa bahwa ini beban yang berat sehingga itu makin terasa sakit. Saya pada waktu itu saya berusaha menikmati saudara. Saya tahu bahwa pesan Tuhan cukup Eli. Kasih karuniaku itu lebih dari cukup. Ketika duri dalam daging itu masih aku izinkan terjadi, percayalah bahwa kasih karuniaku atas hidupmu jauh lebih besar. Sehingga engkau tetap sanggup menanggung segala perkara. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu panik? Justru di saat duri dalam daging itu, engkau akan melihat kuasaku makin sempurna. Itu yang terjadi, saudara. Saudara pikir Tuhan itu kurang kerjaan. Kalau kita minta tolong duri dalam daging, kenapa rasanya tidak tambah ringan, tambah berat? Karena di pemandangan Tuhan justru saat duri dalam daging itu tidak segera diambil, itu justru makin menyempurnakan kuasanya di dalam hidup saudara dan saya. Di pemandangan saudara rasanya sakit. Rasanya, aduh Tuhan, lihat suami bergumul bertahun-tahun ya tetap berjudi. Tetap loh Tuhan berzina sampai hari ini masih selingkuh. Tuhan tetap KDRT, saya ini tetap dijadikan sasaran. Hari ini mungkin keuanganmu juga jadi duri dalam daging. Tapi percayalah Tuhan malam ini berkata, cukup nak kasih karuniaku. Justru ketika engkau menikmati dan engkau bersahabat, engkau akan lihat bagaimana kasih karuniaku itu luar biasa atas hidupmu. Engkau akan melihat kuasaku itu makin sempurna. Yang ketiga apa? Justru di saat duri dalam daging itu masih aku izinkan terjadi, kuasaku itu tetap turun menaungi hidupmu. Saudara percaya malam ini 3 hal ini yang membuat saudara dan saya malam ini yuk bersahabat. Ada duri dalam daging suamimu yang masih KDRT, yang masih penjudi berzina. Saudara tidak perlu lagi memusuhi, saudara tidak perlu lagi depresi, tidak perlu lagi stres. Saudara cukup menikmati prosesnya duri dalam daging bersama Tuhan. Toh Tuhan juga kasih karunia-Nya. Lebih dari cukup saudara. Bahkan hari-hari ini ketika saya menikmati proses, apakah Tuhan kurang kerjaan? Enggak loh saudara. Justru Tuhan menyempurnakan kuasa-Nya dalam hidup saya terbukti saudara. Kuasa Tuhan turun menaungi hidup saya, anak-anak saya, suami saya, pekerjaan, berkat, dan semuanya. Tuhan turun menaungi saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya berjalan sendiri. Seringkali orang bertanya buat hidup saya, Bu Eli, kok Bu Eli itu bisa ya memulihkan banyak rumah tangga, tapi sementara rumah tangga Bu Eli juga belum bisa pulih. Bahkan di pemandangan orang makin parah, saudara. Orang lain pulih, saya makin parah. Saya ingat Rasul Paulus. Duri dalam daging, dia rasul yang luar biasa. Bisa menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Membuat banyak orang bertobat. Tapi untuk duri dalam dagingnya sendiri, dia tidak bisa sembuh, saudara. Tidak bisa, dia minta sama Tuhan, Tuhan. Apakah saya juga tidak ngomong, Tuhan saya ini loh ya, sudah loh, mulihkan banyak orang. Saya ini sudah pelayanan. Tapi Tuhan, saya berdoa, duri dalam daging suamiku. Kok tidak Tuhan ambil? Kok tidak Tuhan cepat pulihkan? Rasul Paulus mengalami posisi yang sama. Apakah orang bisa bilang saya dan Rasul Paulus orang yang kurang beriman? Kita tahu loh Rasul Paulus tuh orang yang hebat loh. Yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi ketika dia menjerit duri dalam daging ini Tuhan 3 kali. Tuhan tidak segera ambil dan pulihkan semuanya. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa yang pertama,
Ya, kita baca dulu ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hari ini percayalah, Tuhan tidak punya rancangan yang buruk. Walaupun duri dalam daging itu makin membuat saudara nyesek. Aduh Tuhan, lihat berita, mungkin lihat keadaan rumah tanggamu membuat saudara makin nyesek rasanya. Nafas saudara mungkin, tapi percayalah, malam ini Tuhan berpesan, apa yang membuat duri dalam daging itu, Tuhan tetap izinkan saudara dan saya mengalami. Yang pertama Rasul di 2 Korintus 12 ayat 7 yang berkata supaya Rasul Paulus tidak meninggikan dirinya. Saudara dan saya hari ini, semua duri dalam daging itu supaya saudara dan saya tetap belajar kerendahan hati. Tetap tidak meninggikan diri, tetap Tuhan dalam posisi yang tetap yang terutama. Amin, saudara. Yang kedua, supaya saudara dan saya, itu tadi ayat ke-10, supaya saudara dan saya makin lama makin kuat. Justru pada waktu aku lemah, aku makin kuat. Itulah tujuan duri dalam daging membuat saudara makin lari, makin berjalan, makin terbang tinggi seperti Raja Wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, walaupun ada duri dalam daging, Tuhan akan bawa kekuatannya makin lama, bukan makin terpuruk, saudara. Hidup saya makin lama, bukan makin terpuruk, tapi hidup saya makin berjalan, makin kuat, makin kuat mengampuni, makin kuat berdoa, makin kuat bangun hubungan dengan Tuhan, makin kuat iman saya. Itu tujuan Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga apa? Makin menyempurnakan saudara dan saya. Mungkin sampai hari ini saudara merasa saya sudah taat, saya sudah ini. Tapi sebenarnya di pemandangan Tuhan belum. Kamu masih 80%, mungkin 75%. Aku itu mau membawa engkau sempurna. Supaya mirip serupa. Amin, saudara. Malam ini pesan saya, saudara tidak usah takut dengan duri dalam daging. Ya, saudara tetap nikmati aja, bersahabat. Banyak orang tanya buat saya, Bu Eli, kalau bersahabat dengan suami yang berzina, berjudi, ya, apakah kita itu bukan kompromi dengan dosanya? Apakah kita itu tidak menyetujui seolah-olah kita mengizinkan suami pasangan kita, ya sudah judi-judi aja. Lah wong kita menikmati suami berjudi, menikmati suami berzina, menikmati semua dosa. Hari ini percayalah, kita menikmati duri dalam daging dan bersahabat karena kita tahu malam ini Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku. Ketika aku berkata cukup, itu berarti aku selalu hadir di dalam duri, dalam dagingmu. Ketika engkau tetap aku izinkan proses dalam duri, dalam daging itu terjadi, cukup kasih karuniaku. Dan aku sedang menyempurnakan kuasaku. Bukan berarti ketika engkau kompromi, tapi engkau akan lihat ada kesempurnaan. Bahkan saat engkau bersahabat dan menikmati duri dalam daging, kuasaku itu turun menaungi aku. Saudara dan saya lupa. Dulu saya berpikir seperti itu. Makanya saya suka tegur suami saya. Saya suka ajak dia bertengkar. Sampai suatu kali Tuhan ingatkan saya di Mazmur 37 ayat 5 yang berkata gini, serahkan nak hidupmu, hidup suamimu ke dalam tanganku. Percaya maka aku bertindak. Waktu engkau menikmati duri dalam daging dan engkau bersahabat, engkau tidak lagi marah-marah, engkau tidak lagi depresi, itu berarti secara otomatis karena engkau sudah serah terimakan. Ini loh Tuhan masalahku, aku sudah tidak mampu Tuhan, aku angkat tangan. Dan aku percaya saat aku menikmati apa yang engkau izinkan terjadi, engkau pasti bertindak. Amin, saudara. Masalahnya kita panik. Makanya kita tidak lihat Tuhan bertindak
untuk memulihkan segala sesuatu. Karena kita sudah pikirannya negatif. Kita tidak izinkan Tuhan kendalikan pikiran kita, tapi kita maunya apa? Maunya pikiran kita yang Tuhan jalankan. Jangan terbalik loh saudara. Tuhan izinkan mengendalikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Supaya kita tidak hidup dalam kepanikan. Sering kali kita terbalik. Tuhan yang melaksanakan apa yang kita pikirkan. Tuhan tolong ini, tahu kalau enggak ini. Tuhan bilang, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan jalankan pikiranku, jalankan. Hidup ini tentang Tuhan. Dan saudara tahu ada 1 Petrus 5 ayat 7 yang berkata apa? Serahkan kekhawatiranmu kepadaku, maka aku memelihara engkau. Waktu 2 ayat ini timbul saudara, Tuhan bilang gini, takut apa? Kamu loh enggak usah takut. Kamu takut apa? Takutmu serahkan kepadaku, aku pelihara. Kalau aku berjanji pelihara suamimu, aku berjanji bertindak memulihkan suamimu dan rumah tanggamu, kamu takut apa? Apa yang perlu kamu takutkan hari ini? Tidak akan pernah terjadi. Segala sesuatu kalau ada di dalam tanganku, suami pezina jadi hamba Tuhan kecil. Suami penjudi jadi hamba Tuhan, jadi imam yang cinta Tuhan kecil. Saudara takut apa? Keuanganmu yang minus-minus. Ketika saudara serahkan kekhawatiran dan semua keuanganmu dalam tangan Tuhan, Tuhan mau berkati saudara kecil. Tapi masalahnya malam ini Tuhan pesan, yuk. Jangan terlalu banyak bersungut-sungut, ngoceh terus. Tiap hari yang dipikiri duri dalam daging, duri. Belajar seperti Rasul Paulus. Kalaupun Tuhan belum ambil, saudara sudah teriak-teriak. Nikmati saudara, bersahabat, supaya iblis itu gemetar. Seringkali kita jadi sasaran iblis. Kenapa? Karena iblis lihat, saudara mulai tidak bisa nikmati, saudara depresi. Saudara stres, itu sasaran iblis. Coba kalau duri dalam daging ini masih terjadi, saudara tetap bilang, aku tetap bersuka cita. Aku tidak akan takut menghadapi apapun. Iblis bisa ambil tidak celah, saudara? Tidak bisa. Yuk malam ini kita percaya duri dalam daging, saudara dan saya pasti punya. Terutama pasangan rumah tangga. Saudara lihat, saudara bukan menikah dengan orang yang sempurna. Makanya kalau banyak orang konseling sama saya selalu berkata gini, nikmati aja pasangan hidupmu. Karena kita bukan menikah sama orang sempurna, seumur hidup loh duri dalam daging. Kalau omong hubungan suami istri, saudara menghadapi karakter manusia, bisa enggak sempurna seperti malaikat. Suatu kali ada pasti gesekan. Kalau saudara enggak bisa menikmati duri dalam daging, kita bisa hidup ini apa? Bawaannya emosi, bawaannya melo, bawaannya apa? Kepingin marah, protes sama Tuhan. Hidup kok seperti ini. Jujur ketika saya bisa menikmati duri dalam daging bersama Tuhan, jelas saya merasakan cukup kasih karunia Tuhan. Sampai hari ini lebih dari cukup. Kalau enggak jadi hamba Tuhan. Saya mungkin jadi orang yang sudah hun-hun, saudara. Ya, tell me, saudara. Enggak jadi orang saya. Enggak bisa jadi Bu Eli hari ini. Tapi karena ketika saya menikmati, saudara. Suami enggak cinta, saya nikmati. Suami punya sampai 2 anak, saya jalani semuanya. Saya menikmati. Sakit, saudara. Siapa yang enggak sakit? Tapi satu hal saya tahu, cukup kasih karunia Tuhan. Dia akan topang saya. Dia enggak akan tinggalkan saya sedetik pun. Bahkan saya tahu hari ini bukan perkara sia-sia, makanya iblis selalu pusing. Iblis selalu bawa saudara untuk fokus sama duri dalam daging. Supaya apa? Supaya saudara dan saya kehilangan kasih karunia. Supaya saudara tidak mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Supaya saudara kehilangan kuasa Tuhan yang selalu turun menaungi saudara dan saya, yang menjadikan saudara dan saya makin lama makin kuat. Saudara lihat akhir hidup Paulus, keren. Walaupun kelihatannya dia, darahku mulai tercurah, mungkin masalahnya tidak selesai. Tapi dia bisa berkata, aku telah mencapai garis akhir, menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan aku telah memelihara iman. Keren, saudara.
Kalau saudara bisa mengakhiri hidup seperti Rasul Paulus, walaupun duri dalam daging tidak Tuhan ambil, tapi saudara bisa seperti itu. Percayalah, mahkota, kemuliaan, semua upahnya Tuhan akan berikan. The best, finishing well. Jangan menyelesaikan pertandinganmu separuh-separuh. Separuhnya tidak selesai, saudara. Kenapa? Karena terlalu banyak mikiri duri dalam daging. Ini loh sakit-sakit. Sakit loh, cuma sesaat kok. Di dunia tidak apa-apa. Nikmati. Saya menikmati. Kalau saya tidak menikmati 10 tahun duri dalam daging, saya mungkin kena kanker, saudara. Saya tidak jadi orang, tidak tahu jadi apa. Tapi kasih karunia Tuhan yang memampukan saya. Ketika saya menikmati duri dalam daging, saya bersahabat. Walaupun sakit, saya tetap bilang gini, tidak apa-apa Tuhan, cukup kasih karuniamu. Kalau engkau berkata cukup, saya tidak lebih pintar dari Tuhan. Tuhan pasti memampukan saya. Sampai di garis akhir, saya akan keluar lebih dari pemenang. Karena Tuhan akan sedang menyempurnakan kuasanya di dalam hidup saya. Saya akan terbang tinggi, bukan arahnya turun. Rumah tangga saya akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Ada harga, ada hasil. Ada harga, ada kualitas. Amin, saudara. Yuk, ayat terakhir. Setelah itu, saudara boleh tanya jawab. Ya, Ayub 5, ayat 17. Makanya kalau ada duri dalam daging, tidak usah takut. Ya, hari ini ketawa ya saudara, sakit tak apa-apa dijalani. Ketika saya bisa bersahabat, saya bisa menikmati, saya tidak merasakan sakit lagi kok saudara. Sudah rasanya biasa. Kalau ada dengar berita buruk, saya cuma ketawa, tidak apa-apa. Eli sudah tahan banting, sudah tidak merasakan. Kenapa? Karena cukup kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan lebay ya, jangan membesar-besarkan duri dalam daging. Yuk, Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ini firman yang berkata, kalau saudara hari ini bisa menikmati duri dalam daging dan bersahabat, ya, sesungguhnya saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Saudara menikmati duri dalam daging bukan perkara sia-sia, berbahagia. Karena saudara dan saya hari ini cuma apa? Ditegur dan dididik sama Tuhan. Amin, saudara. Saudara bukan duri dalam daging untuk menghancurkan masa depanmu. Tidak ada. Hari ini cuma saudara dididik dan ditegur. Bahkan Tuhan bilang gini, berbahagia. Kalau engkau bisa menikmati duri dalam daging, menikmati, bersahabat, kamu itu bukan orang yang malang. Dunia mungkin berkata waktu itu saya malang. Oh, malangnya nasibmu. Suami tidak cinta, punya anak 2, dicuekin. Wow, orang bilang malang, tapi di pemandangan Tuhan berbahagia. Ternyata hari ini saya menikmati kebahagiaan yang tidak sebanding dengan rasa sakit saya. Duri dalam daging boleh berlanjut, tapi kasih karunia Tuhan tetap berlanjut atas hidupmu. Kuasanya yang sempurna tetap berlanjut atas hidupmu. Kuasanya akan terus menaungi saudara dan saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yuk, enaknya tanya jawab dulu aja ya. Ya, tanya jawab dulu aja. Ya. Oke. Oke. Iya. Oh, ini udah ada nih pertanyaan. Emang Ibu Eli masih mengalami masalah dalam rumah tangga? Apakah Ibu Eli masih mengalami permasalahan dalam rumah tangga sampai hari ini? Silakan, Bu. Ya. Nah, saya masih mengalami proses sampai hari ini, tapi saya sudah melihat cara Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, menyempurnakan kuasanya dalam hidup saya, anak-anak saya, dan suami saya. Ya, kita percaya sebentar lagi kita akan lihat satu kemenangan yang luar biasa. Ya. Kita melihat bagaimana cara Tuhan memulihkan satu persatu. Ya, saya melihat bagaimana ketika Tuhan berjanji atas hidup saya. Satu kali saya bilang, Tuhan, kenapa kok suami saya ini orang lain pulih, suami saya belum pulih? Saya bilang gitu. Tuhan ingatkan permintaan saya dalam doa saya. Selalu saya kepingin suami saya jadi hamba Tuhan. Ini special request, Tuhan bilang. Orang lain cuma minta pulih, kamu minta hamba Tuhan. Dan banyak teman saya bilang, makanya Eli, kamu jangan minta aneh-aneh. Minta aja balik sudah. Ngenain daging. Enggak, saya tahu hidup saya tentang Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, sabar karena aku lagi tanam fondasi suamimu. Kalau dia hari ini cepat
cepat-cepat dipulihkan, dia tidak akan jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Makanya itu tadi Tuhan bilang gini, ada harga yang harus saya bayar, ada kualitas hamba Tuhan nanti. Bukan lagi hamba Tuhan yang abal-abal, tapi hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan bilang gini, siap bayar harga, saya bilang siap Tuhan. Sakit memang. Kalau saya cuma berdoa sekedar pulih, saya yakin tahun-tahun berapa saya sudah pulih, saudara. Tapi masalahnya, makanya kalau banyak orang konseling sama saya bilang gini, Bu Eli, tapi saya tidak kuat kalau jalani seperti Bu Eli, tidak sama. Proyek saya sudah proyek besarnya Tuhan. Ya, kalau saudara lihat hari ini saya dipromosikan Tuhan, saya itu sampai bingung, saudara. Saya itu kasus saya itu dibuat heboh sampai seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu, saudara, ya kasus saya seperti apa. Dan itu yang membuat saya hari ini, Tuhan cuma pesan buat saya, Eli, kamu lihat ya, view yang nonton proses hidupmu banyak. Orang banyak melihat proses hidupmu, jangan pernah sekali-kali kamu mempermalukan aku sebagai sang sutradara. Kalau kamu tetap setia dalam duri dalam daging, kamu akan lihat kuasaku sempurna, luar biasa. Engkau akan lihat proyekku dalam hidup rumah tanggamu, suami, saya, dan anak-anak, Tuhan akan pakai secara luar biasa. Dan yang sering saya bilang apa? Tuhan bilang gini, kamu akan jadi hamba Tuhan, memulihkan banyak wanita yang terluka. Suamimu akan jadi hamba Tuhan, memulihkan banyak pria hidung belang. Itu pesan Tuhan, makanya kenapa saya menikmati duri dalam daging, karena pikiran saya sudah dikendalikan Tuhan. Bukan Tuhan yang suruh saya jalankan apa yang saya mau. Amin, saudara. Ya. Ya, oke. Banyak sekali pertanyaan, Bu Eli. Jadi jawabnya singkat-singkat aja, mungkin ya bisa dijawab dengan singkat-singkat. Ya, ada pertanyaan begini. Bagaimana cara mengatasi duri dalam daging itu? Ya, bagaimana cara mengatasinya untuk bisa bersahabat dengan duri dalam daging itu? Silakan, Bu. Ya, saya sering ngomong kan. Kalau saya selalu tahu bagian saya. Dosa, suami pezina, suami berselingkuh, ya, suami penjudi. Itu sudah bagiannya Tuhan. Itu tadi, serahkan itu tadi. Kalau saudara tidak berani menyerahkan sama Tuhan, saudara tidak akan bisa menikmati. Kenapa? Saudara pikiri terus, suami saya tambah parah, Tuhan, tambah parah. Saudara pakai kekuatan saudara untuk memulihkan. Sejak saya bersahabat, saya tahu firman, saya serahkan. Tuhan, saya tidak sanggup ngurusi suami saya, terutama dosanya. Buat apa yang dia lakukan dengan berzina, berselingkuh, di tanganmu. Aku percaya, Tuhan pasti pelihara. Dan bagian saya lakukan apa? Saya mengendalikan perbuatan saya, respon saya ke dalam tangan Tuhan. Dan di situ Tuhan berjanji di Amsal 16 ayat 3 seperti khotbah saya, serahkanlah perbuatanmu di dalam pengendalian Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Amin. Saudara dan saya hari ini serahkan aja, jangan dipikiri uang keuanganmu sudah memang hari ini nol, suamimu makin parah, sudah serahkan. Kalau segala sesuatu diserahkan, jadilah tenang, jangan dipikiri lagi. Kalau dipikiri, saudara bekerja, Tuhan diam. Tapi kalau saudara diam, total berserah, Tuhan akan bertindak. Di tengah masa duri dalam daging, Tuhan pelihara, tetap tenang. Ya. Sudah? Oke, ada pertanyaan lagi. Definisi duri dalam daging yang dimaksud itu apa? Kemudian, apakah kesalahan yang kita perbuat di masa lampau itu termasuk di dalamnya? Silakan, Bu. Ya, kalau sampai hari ini saudara tidak bisa bertobat, ya itu akan jadi duri yang membuat saudara akan mengalami satu proses, ya, upah dosa adalah maut. Kalau menurut saya, duri dalam daging itu satu proses, satu keadaan. Saudara memang sudah jadi hidup, jadi orang benar. Ya, saudara sudah ikut Tuhan, setia. Tapi masalah, proses masih berlanjut. Ya, kalau dosa itu menurut saya bukan duri dalam daging. Itu saudara ciptakan sendiri durinya. Ya, saudara yang ciptakan durinya sendiri, makanya saudara menanggung upah dosa itu tadi, sebab akibat tabur tuai. Kalau duri dalam daging itu sesuatu yang saudara sudah jadi orang benar, imanmu sudah benar, tapi masih proses berlanjut. Nah, itu yang dinamakan duri dalam daging, ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan begini, Bu.
kalau bersahabat dengan duri dalam daging berarti kita juga harus rela kalau ada kasus harus dipoligami dong. Begitu katanya. Itu tadi saya bukan bilang rela. Saya tidak pernah izinkan suami saya rela. Kan saya punya doa. Setiap hari kan saya doa. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Doa orang benar itu besar kuasanya. Dari kekuatan doa sama mulut saudara yang ngomel, punya kuasa mana? Doa atau nasihat saudara? Waktu saya ditegur Tuhan di area itu, saya bertobat, saudara. Saya tahu iman saya bisa memindahkan gunung. Persoalan jadi gunung berkat. Persoalan suami selingkuh akan jadi hamba Tuhan itu dengan iman. Jadi tiap kali saya berdoa, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, itu iman saya jalan. Dan doa saya berkata, suamiku bertobat, suamiku pasti melayani Tuhan. Doa, iman, pengharapanmu, itu luar biasa, saudara. Bukan berarti setuju kita punya kuasa berperang di alam roh. Dengan doa, iman, pengharapan. Saudara tahu, suami saya yang matanya tertutup, hari itu benci sama saya, hari ini baiknya luar biasa. Kenapa? Karena matanya sudah terbuka. Kakinya yang dulu tersesat sama iblis ditarik di jalan tersesat, ketika doa, iman, pengharapan saya, kaki suami saya diseret ke jalan kebenaran. Hari ini dia tahu, iya ya, apa yang aku lakukan, aku dosa. Aku salah. Dulu boro-boro, saudara. Tiap kali disalahkan, saya disalahkan. Hari ini saya tidak perlu ngomong. Ngomong apapun, dia sadar bahwa dia sendiri melakukan kesalahan, saudara. Itu karena kita berperang di alam. Amin. Oke. Ada pertanyaan, ini ada yang bertanya sopan banget, minta maaf dulu malah. Minta maaf nih sebelumnya, katanya begitu. Bagaimana hubungan Ibu Eli dengan pelakor saat ini, katanya begitu. Saya tetap doain ya, jujur kalau di hadapan Tuhan saya nggak bohong, tiap hari saya selalu berdoa gini, Tuhan kasih karunia buat wanita ini. Tuhan mau pakai hidupnya untuk tobatin pelakor, lanjutkan karyamu. Saya tidak pernah benci sama manusia. Saya ngerti firman. Perjuangan saya bukan melawan darah dan daging, tapi melawan tipu daya iblis. Justru kalau ada orang yang maki-maki pelakor yang menghancurkan rumah tangga, saya berusaha menghancurkan rumah tangga saya. Saya bilang ini, tidak usah marah, tidak usah sakit hati. Kenapa? Karena lewat dia, banyak loh wanita-wanita berkemenangan. Seharusnya kita juga bersyukur. Bersyukur lewat segala proses. Lewat dia. Kalau tidak ada lewat dia, tidak jadi Bu Eli hari ini, saudara. Amin. Jadi tidak usah marah. Saya tidak pernah ketemu, dia itu kasih karunia. Tapi kalau ketemu pun saya juga tidak akan jambak-jambak, saudara. Pernah satu kali saya ketemu, ya saya juga tidak melakukan apa-apa, tidak saya pukul, tidak saya maki-maki, saya bukan preman. Saya tahu status saya sebagai anak Tuhan. Saya beda, saya punya benih ilahi. Ya, ada banyak orang yang ketika ketemu pelakornya dipukuli di mall. Waduh, memalukan itu, saudara. Jangan sampai ya, saudara. Saudara dan saya anak kerajaan Allah. Jangan memalukan kerajaan Allah karena emosi, ya. Amin. Ya, ada jemaat yang sudah selama ini juga praktek tentang 3B, bisu, buta, budak itu ya. Namun suaminya masih tetap juga punya will, berhubungan sudah 6 tahun. Dan juga ya kurang perhatian lah sama istri dan anaknya. Nah, banyak sekali dia berdoa untuk memperkatakan kata-kata positif. Tapi kok rasanya mungkin pertolongan belum terjadi, maksud dari pertanyaan itu. Bagaimana ya Bu Eli begitu dengan kondisi seperti ini? Ya, selesaikan sampai akhir. Kan kemarin khotbah saya, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau hari ini belum selesai 6 tahun, berarti belum selesai pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saya berapa tahun, saudara? Tapi kan kita tahu hari ini firman, cukup kasih karunia Tuhan. Mau ngelewati berapa tahun, bersahabat aja, ketawa. Cukup. Nanti tambah lama lihat kuasa Tuhan, bukannya memalukan. Kemuliaannya jauh lebih besar, kuasanya makin sempurna. Wow, itu yang luar biasa. Ya, hidup saudara akan menikmati mahkota, upahnya dilipat gandakan, ada peninggian Tuhan. Itu terjadi semua dalam hidup saya. Saya hari-hari ini menikmati peninggiannya Tuhan, saya menikmati bagaimana Tuhan pelihara semuanya, dan saya menikmati kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Amin. Ada pertanyaan lagi, apakah duri dalam daging itu
Salah satunya termasuk kepahitan juga itu duri dalam daging, Bu Eli? Itu tadi, itu menciptakan duri. Orang yang kepahitan nanti menciptakan kanker, ya. Ciptain kanker, mati muda. Itu namanya bukan duri dalam daging lagi. Saudara yang menciptakan duri sendiri, ya. Dan duri itu nanti tidak berujung kemuliaan, ujungnya maut, bayar harga. Makanya hari ini kalau sudah setia sama suami, sudah baik, tapi suami masih menjengkelkan, ya jangan, tetap menikmati aja. Tapi yang penting hari ini jangan mau responnya salah. Duri dalam daging dijalani, dinikmati. Kalau orang menikmati duri dalam daging, bisa enggak berjalan dengan kepahitan? Ya enggak bisa, saudara. Jujur waktu saya kepahitan, saya bukan menikmati duri dalam daging. Rasanya mau marah sama Tuhan. Wong hidup di sakit tidak bisa menikmati, ya rasanya protes sama Tuhan. Cepat Tuhan, ambil. Kalau enggak ambil, aku enggak mau melayani Tuhan. Saya pasti saudara akan mengalami seperti itu. Tapi kalau orang menikmati duri dalam daging, dia tahu ada Tuhan yang sempurna, dia akan sejalan sama Tuhan. Bagian kita apa? Ya sudah, bagian kita untuk mengampuni, mengasihi, menerima suami apa adanya, tidak menghakimi. Kenapa? Karena saudara berperangnya di alam roh, melawan tipu daya iblis. Lah kalau kepahitan kan melawan manusia darah dan daging lagi, saudara. Jangan mau dibodohi iblis. Iblis berusaha, saudara, melawan darah dan daging, manusianya dilawan supaya saudara tidak menikmati kemuliaan, kuasa Tuhan tidak sempurna. Kenapa? Karena saudara menciptakan duri sendiri yang berujung maut, bayar harga. Hari ini nikmati. Kalau saudara bisa nikmati duri dalam daging, saudara akan terima upah. Saudara akan terima kemuliaan. Saudara akan lihat kuasa Tuhan sempurna. Enak enggak saudara? Ayo pilih mana? Bersahabat, menikmati, atau saudara bilang cepet-cepet. Nanti kalau cepet upahnya juga kecil loh. Cepet-cepet enggak lihat kuasa Tuhan sempurna. Cepet-cepet enggak lihat kemuliaan Tuhan. Lo rugi hidup di dunia kok enggak kejar kemuliaan yang kekal, upahnya Tuhan yang kekal. Siapa yang rugi? Nanti kalau sampai di surga, upahnya kecil, protes. Nah dikasih duri dalam daging, ngomel terus, cepet-cepet. Ya, malam ini pesan saya, yuk nikmati, saudara. Ini sudah akhir zaman. Waktunya loh sudah semakin sempit. Kapan lagi toh mau melakukan yang terbaik buat Tuhan? Ketawa hari ini. Suamimu ndak pulang, ketawa. Peperangannya ingat pesan Bu Eli, iman, doa, pengharapannya ndak boleh goyah. Imannya tetap percaya. Doanya powerful. Ketika hatinya tidak sakit hati, jadi doa orang benar, doanya powerful. Imannya tidak naik turun, tidak pulang, tidak apa-apa. Gunung itu tetap pindah dengan iman. Suamiku pasti berubah dengan imanku. Itu loh, baru iblis gemetar. Lah masalahnya saudara jadi orang Kristen berpuluhan tahun, imannya lemah, pengharapannya lemah, semuanya lemah, doanya males. Lihat suami makin tidak pulang, tidak berdoa, sudah males. Lebih baik tidak usah doain suami, biar stroke, biar bangkrut. Nah, itu ciptain duri. Akhirnya bukan pemulihan, suaminya kembali stroke. Stroke nanti jadi suster loh, saudara ya. Jadi suster, susah enggak, saudara? Saya nggak mau, saudara. Saya minta sama Tuhan, kalau pemulihan saya mau happy ending, saudara. Saya mau yang honeymoon. Saya nggak mau suami yang stroke, saya nggak mau. Suami yang bangkrut nggak mau. Buat apa? Tuhan tidak pernah ciptakan rancangannya kecelakaan, yang membuat rancangan kecelakaan kan pikiran saudara sendiri. Stroke, bangkrut. Nah, siapa yang salah? Kalau stroke, bangkrut, nyesel. Aduh Tuhan, nyesel, bisa tidak ditarik? Dulu minta stroke, sekarang minta dipulihkan supaya sehat. Gimana saudara? Jadi Tuhan pusing tidak saudara? Lihat manusianya, pusing loh saudara. Ya, saudara jangan pusingkan Tuhan dah. Sekarang nikmati aja, ya. Oh dikasih duri dalam daging sampai berapa tahun, enjoy. Nikmati duri dalam daging. Yang pasti kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Kalau saudara ngomong enggak cukup, itu bohong. Tuhan sudah berkata cukup. Amin, saudara. Yuk, ada pertanyaan lagi? Iya, ada pertanyaan begini malam Bu Eli. Saya punya adik ya. Adik saya itu berbuat salah kepada istrinya. Nah, apakah harus memberitahu kepada istrinya itu atau adik iparnya itu tentang kesalahan daripada adiknya itu? Atau gimana? Kesalahan apa?
Nah, ini nggak jelas Kesalahannya kesalahannya kesalahan apa apa? ya, berbuat salah tetapi istri adik saya tidak tahu apa yang harus saya tidak tahu. Nah, ini kesalahannya seperti apa? Apa selingkuh, apa nipu orang, kita juga nggak Ya, tahu. ya, ya kalau sepanjang dia bisa dinasehati dengan kasih, ya nggak apa-apa, tegurlah ya, nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau sudah orang dalam, menurut pengalaman saya, kalau orang sudah buta itu mau dinasehatin seperti apa? Apa yang diperbuat orang buta itu gimana, saudara? Apa yang diperbuat salah ya tetap benar, saudara. Yang paling penting didoakan aja. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, makin dinasehati nanti seolah-olah perkataan kita itu menghakimi. Lebih baik didoakan, punya iman, punya pengharapan, serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan kan berjanji, aku pelihara, aku akan bertindak. Nah, itu bertindaknya sesuai dengan apa yang kita percayakan sama Tuhan. Kalau kita percayakan suami selingkuh, ya suami selingkuh dirubah. Suami penjudi, penjudi dirubah. Adik yang berselingkuh, adik dirubah. Amin. Ya, ikut Tuhan itu simple. Yang membuat rumit itu pikiran saudara. Makanya hari ini izinkan Tuhan yang kendalikan pikiranmu. Jangan pikiranmu yang suruh Tuhan jalankan. Ini loh Tuhan, pikiranku seperti ini, ideku seperti ini. Saudara tidak jauh lebih pintar dari Tuhan. Hari ini serahkan pikiran saudara untuk Tuhan yang kendalikan. Amin. Oke, selanjutnya ada pertanyaan begini, Bu. Di Alkitab itu kita boleh bercerai. Nah, ini katanya kita boleh bercerai kalau suami berzina asal tidak menikah lagi dan suami yang menceraikan posisinya. Tapi sebagian orang ada juga yang nggak mengerti. Itu bagaimana menghadapi hal tersebut ya, Bu? Karena gini katanya, Bu Eli kalau tidak cerai surat tapi bersama dengan suami juga bagaimana ya kita menghadapi penghakiman orang dan keadaan ini harus gimana gitu. Kalau menurut saya, selama saya tahu firman, Tuhan benci perceraian, buat apa saya melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan. Lebih baik kita bertahan, kita menyenangkan Tuhan, kita dapat upah. Itu pikiran simpel saya. Dulu saya juga mengajukan penawaran, Tuhan, kalau saya cerai, saya tidak kawin kok Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan, daripada sakit hati ini loh sakit. Tapi untung saya tidak ambil langkah itu. Untung saya bertahan hari ini. Justru Tuhan berkata gini, ketika engkau bertahan, engkau melakukan perbuatan yang menyenangkan aku, dan engkau sedang mempertahankan kerajaan Allahku, mempertahankan kemuliaanku, bukan harga dirimu. Kalau orang mau ingin cerai itu karena akan mempertahankan harga diri kan. Harga diri dipertaruhkan, kerajaan Allah dipertaruhkan buat harga diri. Ini sakit hati, nama baik, tidak mau. Buat hidup saya belajar 1 Petrus 5 ayat 6. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka aku akan mengangkat engkau. Itu yang saya lakukan, tidak apa-apa. Hari ini mau dicuekin, mau dikatain tidak cinta lagi, mau seolah-olah dipoligami, saya percaya kok. Tuhan tuh loh tidak pernah lalai nempati janjinya. Saya loh hari ini ngalami peninggian Tuhan itu karena satu janji Tuhan beberapa tahun yang lalu. Rendahkan Eli, dirimu di tanganku. Jangan melakukan perbuatan yang aku benci. Ketika engkau bertahan, engkau sedang melakukan pekerjaan yang menyenangkan hatiku. Ketika hatiku disenangkan, apa yang tidak bisa aku berikan atas hidupmu. Keren. Makanya saya punya keturunan yang Tuhan perhatikan. Karena Tuhan ingat bahwa saya selalu bertahan hari ini. Karena saya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak mau melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan. Ingat, Maleakhi 2 ayat 16. Aku benci perceraian. Itu satu kata yang saya pegang hari ini. Makanya jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Ya, lakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Selalu seperti itu. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu. Apakah Ibu Eli pernah mengkonselingi langsung suami Ibu secara empat mata sesuai dengan firman Tuhan yang Ibu tahu? Mungkin begitu. Pernah. Karena tiap kali saya konselingi dia marah-marah. Tapi hari ini dia bisa terima Yesus bukan karena saya konselingi, saudara. Karena perbuatan saya. Ya, suami saya sering ngomong di luar. Ya, orang selalu bilang gini suami saya. Eli itu dulu, aduh, istri yang nanduk. Sekarang itu luar biasa. Bisa tunduk loh sama saya. Dia itu loh praktek itu loh. Tutup mulut, tutup telinga katanya. Dia mungkin lupa bisu tuli. Dia bilang tutup mulut,
tutup telinga. Hari ini loh, tahu saya ini berbuat apa, tapi mulutnya bisa diem. Perubahannya dahsyat. Itu loh saudara yang membanggakan Tuhan. Itu yang membuat dia ditarik sama Tuhan. Istri menguduskan suami. Makanya kenapa suami saya bisa terima Yesus, dukung pelayanan saya dari orang yang benci orang Kristen. Karena dia melihat perubahan karakter istrinya. Dulu karakternya iblis, sekarang karakter Kristus, saudara. Amin. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi gini, Bu. Kalau misalkan terjadi KDRT di sebuah rumah tangga, apakah harus tetap tinggal satu atap? Apalagi KDRT itu mengancam jiwa, begitu ya, mengancam jiwa seseorang. Apakah, bagaimana tanggapan Ibu dengan itu? Apakah harus tetap satu rumah, bagaimana? Kalau mengancam jiwa ya lebih baik berpisah sejenak, nggak masalah ya. Kalau sampai benar-benar jiwanya terancam, ya kita bisa melarikan diri ya, sementara kita minta perlindungan ke orang tua atau ke mertua, jauh lebih baik. Karena kalau orang sudah kalap gelap mata, ya kita tahu. Tapi kita percaya satu hal, saya beberapa konseling sama saya, ya mungkin orangnya kalau ada join, nanti kalau sudah join, kalau ada yang KDRT bisa hubungi saya akan hubungkan sama orang ini. Orang ini sudah saya konselingi, itu parah KDRT-nya. Sampai kalau saya lihat tuh berdarah-darah saudara, itu dihajar habis saudara. Sudah yang namanya gagang sapu, yang namanya benda apa itu sampai putus patah, ini semua bonyok kalau konseling sama saya. Tapi hari itu saya bilang, sudah, kalau kamu tidak kuat, ya kamu gimana mau lari, tapi sulit untuk dia lari. Ya. Dan hari itu saya bilang gini, tetap percaya ada perlindungan Tuhan. Tetap bertahan, ada perlindungan Tuhan. Hari ini Tuhan pulihkan. Suaminya yang galaknya seperti itu bisa Tuhan pulihkan. Karena kita tahu cukup kasih karunia. Itu yang dipegang. Amin. Cukup. Kalau Tuhan bilang cukup, dia akan bertanggung jawab atas hidup saudara. Amin. Ya, yang mau KDRT nanti bisa hubungi saya akan hubungkan orang ini, dan orang ini akan bisa kasih kekuatan. Saya tahu jelas waktu dia bonyok berdarah-darah, saya tahu jelas suaminya gimana. Hari ini Tuhan pulihkan, ya. Oke, masih ada pertanyaan gini. Di awal Ibu diproses Tuhan, apa yang Ibu lakukan saat teringat dengan wanita bijak yang sudah menggoreskan luka? Ini maksudnya wanita bijak itu ya, wanita lain itu ya, yang menggoreskan luka di hati Ibu. Mengambil semua perhatian dan kasih sayang suami Ibu. Nah, saya menyebut orang itu wanita bijak yang takut akan Tuhan. Nah, mungkin dia ingin lebih sopan begitu ya. Jadi apa yang Ibu Eli kerjakan ketika teringat akan wanita itu ya? Apakah mengambil perhatian dari suami atau gimana? Coba. Pelaku aktor Korea ya, pelakor bukan negatif, pelaku aktor Korea. Saudara, tadi yang saya sudah ngomong, saya dulu benci juga kepahitan, benci. Pokoknya saya bilang, saya bisa ngampuni suami saya nggak bisa ngampuni wanita itu, Tuhan. Keterlaluan ya. Tapi hari itu Tuhan cuma ingatkan buat saya, yaitu tadi, Eli, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Dan Tuhan ingatkan gini, aku mati buat wanita itu. Kalau wanita itu bertobat, Tuhan dan seisi malaikat surga juga bersorak-sorai. Kenapa kamu benci orang yang aku kasihi dan aku mati juga buat dia? Kenapa enggak kamu doakan aja, berkati supaya dia bertobat? Kalau dia bertobat, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Kalau dikutuki iblis, target iblis. Makanya saya tiap hari sebelum saya memulai segala sesuatu dalam doa, terutama yang pertama-tama, saya melepaskan berkat dulu buat dia. Itu saya lakukan tiap hari. Setelah saya doa ayat perlindungan, saya sebelum masuk doa saya selalu melepaskan berkat buat orang-orang yang menyakiti saya. Saya lepaskan berkat buat wanita ini setiap hari. Saya bilang, berikan dia jodoh pekerjaan baik, beri anugerahmu, supaya matanya terbuka, kakinya melangkah ke jalan kebenaran untuk dia memberitakan kerajaan Allah. Itu jadi doa saya, saudara. Ya, saudara, hari ini jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Amin. Oke, ya mungkin karena waktu juga sudah mulai jam 8.36. 2 pertanyaan lagi saja ya, karena waktu. Pertanyaannya begini,
apa yang harus saya lakukan, Bu? Kalau suami itu memang dari dulu udah bilang, aku nggak mau lagi sama kamu, aku nggak mau balik lagi sama kamu. Itu sudah dikatakannya sudah dari dulu, gitu ya. Mungkin sudah bertahun-tahun. Nah, itu bagaimana, Bu? Responnya, Bu? Bertahan, ya. Tetap selesaikan pekerjaan Tuhan, bertahan, nikmati aja. Kan cukup kasih karunia. Nggak apa-apa. Makin sempurna. Nanti kalau dia balik, dia makin kelepek-kelepek sama saudara. Percayalah, ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada hasil. Kalau saudara membayar harganya mahal, sampai dikata-katain, ngemis cinta ya sama aku, ya kamu ndak malu, memang kamu ndak laku, dan sebagainya. Tapi saudara bertahan karena saudara tahu saudara tidak mau melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu ndak pernah hitung-hitungan. Dia akan sediakan yang terbaik. Itu tadi, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan menyenangkan hati kita, memberikan apa yang diinginkan hati kita. Dia akan berikan anggur yang manis. Siapa sih yang bisa melawan kedaulatan Tuhan? Kalau Tuhan bilang ini, hari ini hatinya ditekan tombolnya, tit, dari tombol nek menjadi tombol cuwinta. Tiba-tiba dia berubah kelepek. Semua diperhitungkan. Itu yang saya lagi nanti-nantikan. Nanti suatu kali suami saya pasti kelepek-kelepeknya saudara. Karena apa? Karena jeripaya saya diperhitungkan Tuhan jelas. Selama saya menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang namanya hal buruk bisa menimpa hidup saya. Amin. Yang indah-indah yang sudah Tuhan sediakan, yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Baik. Nah, satu pertanyaan terakhir saja ya, karena mengingat waktu saya sampaikan. Bu, karena kasus Ibu ini sudah cukup tersebar, tadi Ibu bilang kan ke seluruh mungkin Indonesia, mungkin juga di beberapa negara udah tahu begitu ya. Nah, bagaimana reaksi suami Ibu? Apakah suami Ibu nggak marah dengan tersebarnya kasus ini kepada khalayak ramai? Awalnya saya pikir juga takut, tapi sekarang enggak. Saya melihat cara Tuhan, bahkan suami saya juga tahu. Dia malah bisa bilang gini, sering kali kan saya kesaksian, suami saya malah bilang sama temennya laporan sama saya, Eli sekarang hebat ya, katanya, istrimu hebat loh, jago sekarang khotbah. Suami saya bilang apa? Iya hebat, nanti kalau saya, sekarang kan masih belum pulih, nanti kalau sudah pulih, dia enggak punya bahan khotbah, sekarang soalnya bahannya aku, nanti kalau sudah dipulihkan dia enggak hebat lagi, enggak punya bahan khotbah, katanya gitu saudara. Kita percaya bahwa Tuhan sudah jamah. Ya, karena saya berani buka ini, Tuhan yang perintahkan saya. Artinya Tuhan bertanggung jawab. Dulu saya tertutup karena saya pikir ini aib, tapi Tuhan bilang ini melangkah. Ini bukan aib. Ini justru untuk menyatakan kemuliaanku dan banyak jiwa-jiwa akan kau menangkan. Wow, rasanya pertama kali buka aib, saudara, benar-benar. Tapi Tuhan yang perintahkan saya. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau engkau yang suruh, engkau bertanggung jawab loh Tuhan. Jangan sampai saya dimaki-maki dalam proses yang terjadi. Tidak pernah loh satu kali pun suami saya maki-maki saya, walaupun dia dengar khotbah saya, saudara. Ya, itu semua karena cukup kasih karuniaku. Semakin lama semakin akan disempurnakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tadi kalau suaminya bilang kalau Bu Eli akan kehilangan bahan khotbah karena dia yang akan berkhotbah ya, dia yang akan berkhotbah. Bu Eli yang nganter dia yang akan nganter. Bu Eli yang akan nganter dia pelayanan ya. Dua-dua berkhotbah. Dua-dua ya berkhotbah. Baru kali ini suami istri berkhotbah nanti dalam satu mimbar. Haleluya, puji Tuhan. Baik, amin, ya mungkin amin. Sudah cukup waktu karena sudah jam 8.41 ya, mungkin sudah cukup. Terima kasih Bu Eli buat kesediaan malam hari ini ya, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dan juga berkhotbah buat setiap kita. Pengumuman yang penting buat hari ini, hari Jumat kita akan kembali beribadah Zoom bersama ya. Nah, yang akan melayani tetap ada sharing firman Tuhan dari Gembala Ibu Eli Kurniawati ya. Nah, ada disertai dengan kesaksian. Ini kesaksiannya judulnya luar biasa, sinetron banget dah ini kesaksian ini ya. Aku dalam tanda kurung istri yang ditinggalkan suami. Kemudian aku dalam kurung suami yang meninggalkan istri. Luar biasa ini ya. Tetapi Tuhan pulihkan kami. Artinya ini adalah pasangan suami istri yang sempat berpisah
namun akhirnya Tuhan mempersatukan lagi. Jadi yang akan bersaksi suami istri, ya, luar biasa. Dan semoga nggak ditutup wajahnya, supaya kita bisa lihat kemesraan mereka. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Dan kemudian nanti hari Sabtu juga tetap Ibu Eli akan kembali live di Instagram juga, ya. Mungkin yang tidak sempat hari Jumat juga bisa mengikuti juga tetap khotbah-khotbah dari Ibu Eli Kurniawati pada hari Sabtu di Instagram jam 11. Haleluya. Dan perlu Anda tahu, setiap kali khotbah di Instagram juga ada di YouTube, ya, di YouTube channelnya kita PD Victory, ya. Jadi Anda bisa juga melihat kalau ketinggalan misalkan begitu, bisa nonton di YouTube juga. Oke, begitu saja, dan mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Eli untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Ya, tadi ada satu pertanyaan, bagaimana kalau istri meninggalkan suami? Sama prosesnya, nikmati aja. Pasti ada waktu Tuhan, istri dipulihkan, nanti anggurnya manis, ya. Yang penting responnya benar. Yang tadi tanya, ya, seorang suami tetap sabar, tetap ampuni, tetap doakan. Itu tadi doa, iman, pengharapan, itu akan menarik istri nanti pasti kembali, ya. Jangan takut suami-suami yang ditinggal istrinya, percayalah istri pasti kembali. Yang penting bertahan, ya. Yuk kita bawa masuk. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami percaya bahwa kami semua sudah dikuatkan. Kami akan tetap menikmati dan bersahabat dengan duri dalam daging, karena duri dalam daging bukan satu beban yang akan membawa kami hancur. Tapi duri dalam daging itu kami tahu bahwa kami sedang dididik, kami sedang disiplin sama Tuhan, sehingga kami tidak sombong lagi, kami akan berjalan makin kuat, kami akan sempurna. Dan ketika kami menikmati duri dalam daging, kami tahu bahwa Tuhan berkata malam ini, cukup kasih karuniaku, kuasaku akan turun menaungi engkau, dan kuasaku akan menyempurnakan semuanya. Bahkan kami akan melihat Tuhan, proses dalam hidup kami bukan makin membawa kami arahnya turun, tapi justru membawa kami arahnya semakin terbang tinggi. Berkati anak-anakmu semalam ini yang mengalami duri dalam daging keuangan Tuhan. Mereka tetap mengucap syukur di tengah-tengah masa sukar ini Tuhan. Ketika mereka bisa menikmati dengan iman, doa, pengharapan, keuangan mereka pasti diberkati. Yang sedang mengalami masalah rumah tangga, anggur yang manis dengan iman, doa, pengharapan mereka, pasti ada anggur yang manis. Yang mengalami saat ini masalah fisik, kesehatan, dan sebagainya, ketika mereka punya iman, doa, pengharapan, kami percaya bilur-bilurmu sudah menyembuhkan kami semua. Terima kasih Bapak, berkati bangsa negara kami, berkati saat ini Surabaya, virus Corona segera berlalu, lalu kami bisa beribadah Tuhan, memuliakan nama-Mu. Berkati Frans, Wulan, Debbie, Ailing, Tuhan, Mami, dan Lina, dan sebagainya. Kami percaya anak-anak-Mu malam ini Tuhan. Kami menikmati damai sejahtera-Mu, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin.